pencatatan SKP ini secara online ya, yang kita sebut sebagai Siporlin atau portofolio SKP online, ini dijadikan sebagai wadah untuk membuat rekomendasi IBI untuk perpanjangan STR, di mana data ini diintegrasikan dengan STR online versi 2.0, kemudian akan nanti kita dapatkan ISTR yang dikeluarkan oleh MTKI. Nah, registrasi dan login web ini bisa kita dapatkan di website ini, IBI Siporlin. Begitu kita ketik aja Siporlin Bidan, kita akan langsung disuguhkan dengan menu yang ini. Saya pikir teman-teman yang ada di room chat ini, yang hampir 150 orang ini, sudah punya akun ya, sudah punya akun dan sudah mulai mengisi, karena mungkin ada yang mungkin ada yang akunnya memang baru terdaftar atau ada dapat akun dan baru mulai mengisi P2KB-nya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita adalah melengkapi data, kemudian pengajuan CPD atau Siporlin online ini, kemudian diisi borangnya, kemudian disesuaikan SKP yang sudah ada di dalam buku log. Nah, inilah yang terbaru. Jadi CPD dan Siporlin sama. Tempatnya sama, kalau dulu seperti ini tampilannya yang diberi tanda cross seperti ini. Kalau sekarang namanya sudah Siporlin dan ini terintegrasi di KTKI kemenkes.go.id. Baik. Kalau kita login ibu-ibu, begitu kita ketik CPD online atau CPD nggak keluar lagi sekarang, Siporlin. Nah, kita akan dituntun ke sini, forget your password atau login your account. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini kita tulis username, kita tulis password. Ini kita dapatkan ketika kita nanti sudah mendaftar di member registration. Jadi sebelum, kalau yang belum punya, kita mendaftar dulu di member registration. Member registration ini kalau kita klik, kita akan dapatkan nanti satu borang yang diisi. Tetapi sebelumnya kita harus punya dulu persyaratan wajib. Yang pertama adalah memiliki KTA. KTA yang dimaksud ini adalah KTA yang warna pink ya ibu-ibu, yang nomor digitnya sudah 12 ya. Memiliki KTA. Dan Bu, tapi masih ada kok teman-teman saya yang pakai KTA biru mendaftar di Siporlin. Ini bisa memang ibu-ibu, tapi itu mungkin di zaman awal sebelum KTA kita yang pink itu terbit gitu. Ada yang bisa masuk, tapi untuk sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi KTA online yang memiliki KTA, sehingga kita sudah scan KTA, kemudian tahu nomornya, sehingga kita dapat mendaftar di member registration tadi. Memiliki ijazah bidan terakhir. Jadi ijazah bidan terakhir ya Bu. Kalau Ibu misalnya sudah dari D3 kemudian ngambilnya S1 Kesehatan Masyarakat, maka ijazah Ibu adalah bidan terakhir. Bidannya itu adalah di D3 terakhir gitu ya. Kalau misalnya Ibu D4 berarti ijazah terakhirnya adalah ijazah D4 kebidanan gitu ya. Kemudian bila memiliki ijazah pendidikan terakhir boleh Ibu cantumkan mungkin S1 atau mungkin S2 gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah tanda penduduk. Semua ini kita scan. Semua ini di-scan dalam format, kalau saya lebih sarankan ibu-ibu dalam format JPEG. Karena ada beberapa teman yang dalam format PDF gagal, tapi kalau JPEG dia senantiasa berhasil. Cuman kalau misalnya, boleh kok Bu, dalam peraturannya saya udah baca kebetulan, betul memang dibolehkan PDF atau JPEG, tapi untuk format yang, karena kebetulan saya sehari-hari memfasilitasi ini, saya lebih senang dengan JPEG gitu ya, lebih gampang diakses secara JPEG. Ini tadi yang member registration, ibu-ibu login box-nya akan muncul seperti ini. Bagi yang belum,
tulislah nama lengkap, nomor KTP, tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Nah, setelah sukses, maka Ibu akan menerima email seperti ini. Email ini nanti yang akan menjadi email pertama, dan 2 kali 24 jam berikutnya Ibu akan mendapatkan email kedua yang berisi user dan password.